Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu bagi kami ya Tuhan. Engkau menutup bungkus kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu Tuhan, berada, dan anak-anak-Mu yang menyaksikan ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Anak-anak Tuhan yang ada di Matrama, anak-anak Tuhan yang ada di Pondok Bambu, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan bungkus kami. Kami tahu ketika kami membuka segala kelemahan-kelemahan sinis, membuka segala siasat-siasatnya, dia tidak senang. Dia mau melakukan sesuatu manifestasi. Tapi kami tahu iblis, engkau tidak dapat lagi berbuat apa-apa ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, iman kami, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ingat, engkau tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Yesus telah menutup bungkus kami dengan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sungguh kami sudah menyiapkan hati. Apa yang kami ikat di tempat ini terikat dalam surga, dan apa yang kami lepaskan di tempat ini terlepas di dalam surga. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya, kata bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom jemaat Matraman, Shalom jemaat Pondok Bambu, Shalom jemaat semua yang mendengar tayangan ini ataupun firman Tuhan ini. Saya percaya Bapak Ibu dilindungi oleh Tuhan, Bapak Ibu dijaga oleh Tuhan, karena kita adalah milik kepunyaan-Nya. Hari ini tema kita adalah saatnya berperang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara berperang bukanlah berbicara perang secara fisik. Tapi hari ini kita berperang dalam peperangan rohani. Saya akan menyampaikan beberapa prinsip-prinsip dalam peperangan rohani. Tujuannya Bapak Ibu adalah supaya setiap anak-anak Tuhan, bahkan yang melayani Tuhan, agar mereka mengetahui bahwa musuh mereka bukanlah manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa yang ada di atas, melawan pemerintah-pemerintah yang ada di atas, melawan pemburu-pemburu roh yang ada di atas udara. Itu peperangan kita hari ini. Itu musuh kita, saudara. Sebab begini Bapak Ibu, tanpa peperangan rohani tidak akan ada penuaian jiwa-jiwa. Tanpa peperangan rohani, anak-anak Tuhan akan kalah. Orang yang tidak mau berperang secara rohani, dia akan diperangi oleh si iblis. Daripada kita diperangi oleh Bapak Ibu, oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis yang ada di saudara, lebih baik kita sehati sepakat untuk mengadakan peperangan melawan roh-roh yang ada di atas saudara. Ada 3 hal, ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah peperangan tingkat dasar. Ibu, peperangan tingkat dasar ini bisa kita lihat di dalam kitab Galatia. Mari kita buka kitab kita, kitab Galatia, pasalnya yang ke-5, saudara. Galatia pasal 5 dari ayat 16 sampai ayatnya 24. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan ayat 19 dan seterusnya Bapak Ibu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amalan, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kamu buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi ayat 4. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 3 prinsip dalam peperangan rohani. Kalau kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, memenangkan dalam peperangan ini, yang pertama adalah peperangan tingkat dasar. Tadi kita sudah membaca Bapak Ibu, ya, dikatakan itu percideraan, iri hati, kedengkian, kemabukan, bahkan satu lagi dikatakan Bapak Ibu di situ, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, syirik. Nah, yang pertama adalah peperangan tingkat dasar. Peperangan tingkat dasar, saudara kasih Tuhan. Seseorang yang ingin mengadakan peperangan rohani, tetapi apabila ayat-ayat yang di atas masih melekat di dalam hidupnya, maka saudara kasih Tuhan, dia tidak akan bisa memenangkan peperangan tingkat menengah atau tingkat strategis, karena dia tingkat dasar belum mengalami kemenangan Bapak. Alkitab telah mengajarkan kita supaya kita menyalibkan segala keinginan dari kita. Ego kita, amarah, hawa nafsu, ini semua merupakan keinginan dari kita. Yang saya mau katakan bagi kita Bapak Ibu, kalau keinginan daging ini masih melekat di dalam seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu, maka peperangan tingkat okultisme atau peperangan kedua, tingkat menghadap peperangan tingkat ketiga, peperangan strategis, tidak akan bisa kita menang. Karena iblis masih melihat celah. Oh, ini masih terikat. Orang masih terikat. Bagaimana saudaraku kita masih dalam peperangan? Kita masih diikat oleh daging kita. Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, kita harus menyalibkan segala keinginan daging. Setelah ini, barulah kita masuk kepada tingkat okultisme yang disebut tingkat okultisme atau tingkat peperangan tingkat menengah. Tadi tingkat dasar itu menyalibkan segala keinginan-keinginan tadi. Peperangan tingkat okultisme ini saudaraku termasuk dikatakan dari sihir sebenarnya, atau penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan. Ini Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di Pondok Bambu dan yang ada di Matraman dan dimanapun kita berada, ini tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kita di gereja, ya. Kita beribadah, ya. Kita membaca Alkitab, ya. Kita memuji Tuhan, ya. Tetapi kita masih percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ini tidak boleh ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan sudah percaya kepada Yesus, maka prinsip yang kedua ini, peperangan tingkat okultisme tidak boleh ada di dalam kehidupannya. Mengapa tidak boleh ada? Supaya iblis, Bapak Ibu, tidak melihat ada celah lagi. Sama sebenarnya dengan tingkat yang pertama. Iblis tidak melihat celah lagi. Karena iblis musuh kita. Kuasa kegelapan, roh yang ada di dalam, itu musuh kita. Dia bisa masuk melalui media yang lain. Bahkan bisa masuk Bapak Ibu melalui manusia. Apalagi kalau manusia itu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, dia senang. Silakan ke gereja, silakan beribadah, tapi jangan tinggalkan berhala, ya. Jangan tinggalkan yang di atas gunung. Oh, kira-kira begitu. Jangan tinggalkan. Ini masih ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya, masih ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Setiap anak-anak Tuhan yang masih ada terikat dalam hal ini, saya katakan, mari engkau dan semua kita, dan termasuk saya, tapi saya tidak lagi ada di dalam itu, mari kita tinggalkan dan bertobat. Supaya kita bisa masuk ke level tingkat peperangan
ketiga, yaitu tingkat peperangan strategis. Nah, ini yang saya mau katakan saudara Tuhan. Mari saya ajak lagi membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Dikatakan Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat seterusnya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tadi telah saya katakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat-pikatkan kebenaran, dan berbaju cerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh yang jahat di udara. Dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, jangan salah mengerti Bapak Ibu, bukan pemerintah di dalam satu negara, ya. Melawan penguasa-penguasa bukan juga penguasa yang sedang memerintah, tetapi Bapak Ibu, ini adalah berbicara kekuatan si jahat. Ini berbicara Bapak Ibu, berbicara kekuatan si iblis di dalam segala kekuatannya. Tetapi yang saya mau katakan, iblis itu juga memiliki struktur, roh jahat, kuasa kegelapan. Ya. Dia memiliki tugas masing-masing dengan tujuan untuk membunuh dan membinasakan anak-anak Tuhan, untuk memporak-porandakan, untuk membuat situasi menjadi gawat, untuk membuat situasi menjadi hancur dan binasa. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Ini berbicara iblis. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, prinsip yang ketiga adalah prinsip peperangan rohani tingkat tinggi atau peperangan tingkat strategis, yaitu melawan pemerintah-pemerintah yang ada di saudara, penguasa-penguasa, kegelapan-kegelapan dunia ini, roh-roh yang ada di udara, roh-roh jahat, bahkan roh-roh yang ada di dalam kehidupan manusia yang dirasuk roh jahat. Orang-orang yang terikat sering sekali manifestasi Bapak Ibu. Ini harus dilepaskan. Ini masuk dalam peperangan tingkat strategis atau tingkat ketiga ini Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang dirasuk roh jahat itu bukanlah hanya sekedar orang-orang yang dirasuk kemudian dia marah-marah, kemudian dia berontak, ya saudaraku, seperti yang ada di dalam kitab Matius, ya, cerita tentang Legion, roh jahat yang begitu banyak di dalam hidupnya menguasai dia. Tetapi roh jahat bisa juga bekerja di dalam kehidupan
melawan. Karena firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Oleh karena itu, biarlah ketiga prinsip peperangan rohani ini kita lakukan, dan setiap peperangan saya percaya kita pasti beroleh kemenangan, karena Tuhan telah memberikan otoritas, kuasa itu kepada saudara dan kepada saya untuk membungkam iblis, membungkam musuh, melepaskan orang yang terikat, memerdekakan orang yang terikat, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat kepada anak-anak Tuhan. Luar biasa tentunya menjadi anak Tuhan. Luar biasa tentunya pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Sekali lagi, mari pergunakan perisai iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, dijadikan baru. Mari kita bangkit berdiri. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan baru. Mari angkat kedua tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, otoritas, dan biarlah anak-anak-Mu hari-hari ini maju berperang melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada saudara dan roh-roh jahat, untuk melepaskan orang yang terikat, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk menahan musuh. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, kepada anak-Mu yang mendengarkan ini, biarlah mereka boleh maju, tampil di depan, menjadi pemimpin di dalam peperangan ini, supaya anak-anak Tuhan hari-hari ini beroleh kemenangan, tidak lagi tertekan, tidak lagi terintimidasi, dan tidak lagi takut. Tutup bungkus mereka yang ada di rumah, tutup bungkus mereka yang bekerja, tutup bungkus anak-anak-Mu dimanapun berada, tutup bungkus anak-anak-Mu yang bekerja di dalam pemerintahan, tutup bungkus Tuhan pemerintahan kami Republik Indonesia. Berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati kota-kota. Biarlah Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Indonesia. Tidak ada lagi yang terikat, tidak ada lagi yang terbelenggu, semua dibebaskan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.